Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi Nejat dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan melakukan praktek pada tugas 2, praktek jaringan, yaitu melakukan perintah-perintah menggunakan command prompt. Baik, yang pertama adalah kita ngetik search, kemudian mencari command prompt. Ya, command prompt. Kemudian kita jalankan sebagai administrator. Di sini saya ubah dulu warnanya, kemudian menghapus. Baik, pada perintah yang pertama yaitu menggunakan perintah cd untuk berpindah-pindah direktori. Jadi kalau kita menggunakan cd itu tidak akan terjadi apa-apa. Jadi cara kita berpindah adalah menggunakan perintah cd, kemudian kita menuliskan direktur mana yang kita inginkan. Misalkan kita ingin berpindah ke direktori, sekarang kita ini berada di direktori Windows System 32. Nah, jika kita ingin pindah ke direktori C, itu kita tulis C ini, kemudian slash atau garis miring, maka kita akan pindah ke direktori C. Setelah C kita masih bisa pindah-pindah lagi, misalkan dari C kita pindah ke users gitu ya. Nah, kita ke users, terus kita pindah ke akun laptop kita ya. Ini karena saya hafal namanya, jadi ya kita pindah ke akun laptop. Terus misalkan dari akun laptop tuh, jadi kalau kalian sering buka file ini ya, apa sih namanya ini, file explorer ya. Jadi dari file explorer Lenovo itu ada download, jadi kita bisa pindah ke download juga. Nah, misalkan nih kan di download tuh harus ada S-nya tuh, misalkan kita kurang ketik S-nya, dia itu nggak mau gitu. Jadi tidak the system cannot find the patch specific. Jadi sistemnya tidak dapat menemukan filenya gitu. Jadi tulisan yang benar itu downloads ya, harus ada S-nya garis miring baru dia pindah. Oke. Nah, kita ulangi lagi. Kita cari command prompt. Ya. Kemudian CLS ya, itu clear screen. Jadi ya, yang sering kita gunakan tadi itu. Jadi misalkan kita cd ini kan. Nah, kita gunakan CLS untuk menghapus seluruh yang ada di layar kita, interface kita saat ini. Jadi ketika kita tulis CLS kemudian kita enter, jadi semua yang sebelumnya itu akan terhapus. Kemudian CLS garis miring data-datanya ini untuk memberitahukan kita ya, perintah CLS itu untuk apa. Jadi CLS itu adalah clear the screen. Oke. Kemudian dir garis miring tanda tanya. Nah, ini gunanya untuk memberitahukan kepada kita apa saja yang bisa kita lakukan terhadap direktori-direktori yang ada di laptop kita ya. Jadi ini perintah-perintah, misalkan di A itu berguna untuk atribut. Jadi di atribut itu ada direktori, kita bisa mencari file yang tersembunyi, file system, kita read only file, membaca file itu ya. Dan masih banyak perintah-perintah lain itu dari B sampai X ini, dan kemudian ada 4 juga gitu ya. Kita terus lagi, kita berpindah ke IP config ya. IP config ini akan memperlihatkan kita konfigurasi IP apa saja yang ada saat ini pada laptop kita. Jadi ya di sini ada Ethernet, medianya itu tidak tersambung, ada wireless LAN adapter tidak tersambung,
area connection ya, untuk lokal LAN adapter tersambung. Kemudian ada wireless LAN adapter WiFi. Untuk saat ini saya gunakan WiFi, makanya ada informasinya. Kemudian ipconfig all. ipconfig all ini berguna untuk garis miringnya di depan. Dia itu sama kayak tadi, cuman memberikan info atau informasi itu secara lebih lengkap lagi dari misalkan hostname-nya, terus ada ini DNS dan masih banyak lagi. Jadi dia itu lebih lengkap dalam memberikan informasi. Kemudian ipconfig dan datanya ya. Jadi ini sama saja kayak yang tadi. Ini tuh memberitahukan kita perintah-perintah apa saja yang bisa kita lakukan di dalam command prompt. Jadi ya, ini ada optionnya di sini. Bisa kita lihat di sini ada tanda tanya ini ya, display this help message. Jadi kita ini tuh masih perintah untuk kita mencari tahu apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi help ya, sesuai namanya help gitu, membantu kita. Kemudian di sini ada all tadi ya, display full konfigurasi informasi. Jadi ya tadi ipconfig menampilkan informasi, tapi dengan garis miring all itu menampilkan seluruh informasi yang ada dari DNS dan nama host dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada release ya, kemudian release dan renew, display ya. Di sini release ya, kita coba dulu ipconfig, kita hapus dulu ipconfig release. Oke, kurang ya, ipconfig release gini. Jadi ya coba kita cari lagi ipconfig. Jadi release itu berguna untuk melepaskan IP4 address for the specific adapter. Gitu ya. Kemudian ada renew. Di sini renew itu untuk memperbarui IP address kita. Jadi bisa kita tulis juga ipconfig renew, kurang ya garis miringnya ini kan ya. Jadi ini perintahnya, garis miring terus renew. Bisa kita ini enter, kita tunggu. Jadi ya seperti itu perintahnya. Kita ulang lagi ipconfig. Kemudian ada apa lagi di sini, display ya, sesuai namanya, display DNS ya. Di sini ada ya, display DNS ya, display all the bukan ini, display DNS, display the content of the DNS resolve change. Jadi bisa kita lakukan perintahnya dengan menuliskan ipconfig terus display DNS ya, itu display, bentar gak saya tulisnya, display DNS coba ipconfig display garis miring display DNS. Nah ini semua DNS ya di sini nama-namanya. Kemudian kita hapus lagi ipconfig. Setelah itu flash DNS ya. Flash DNS itu gunanya purge the DNS resolve cache.
Jadi bisa kita terus IP config flash DNS benar nggak? Iya benar. Jadi katanya di sini successful flash DNS resolver ya, katanya sukses artinya flash DNS. Kita hapus lagi, kemudian kita cari lagi apa lagi, register, menambahkan ya, mendaftarkan ya register. Di sini kita cari dulu ya, register ada ya di sini, di register refresh all DHCP list and re-register DNS name, daftarkan ulang nama DNS. Jadi kita bisa tulis IP config garis miring register ya, register DNS. Kita tunggu. Registration of the DNS resource record for all other tests has been initiated. Any error and jadi jika ada masalah akan dilaporkan ke event viewer dalam waktu 15 menit ke depan. Oke, untuk IP config sampai di situ, kita lanjut ke ping. Ping ini gunanya coba kita cari ping ini gunanya apa ya. Sama ya, di ping kita coba cari. Jadi di sini ada perintah-perintah, jadi -t, -a, -n. Misalkan -t, ping this specific host until it stop to see statistic. Oke. Type control C. Kemudian ada perintah A yang guna untuk resolve address to hostname ya, ini untuk mengetahui jaringan kita ya, ping. Kemudian ada netstat. Aktif koneksi, local address. Jadi di netstat itu di sini kita mungkin ulang dari ping ya. Ping sudah ya tadi. Ping. Kemudian setelah ping itu ya mungkin kita bisa contohkan ini ya untuk ping. Ping 8.8, jadi kita mengambil dari itu ya. Kemudian jadi ini contohnya di sini ya. Jadi from ini addressnya 32 bit, kecepatan jaringannya berapa mili per second ya, jadi kayak 67 milisecond ya. Di sini penjelasannya dengan format TMK berubah menjadi ketika perintah ini maka komputer akan menerima balasan secara terus menerus. Untuk menghentikannya kita Ctrl plus C. Oke, hasilnya kita berhentikan. Jadi kalau tidak kita berhentikan, dia akan menerima secara terus menerus. Kita hapus dulu, kemudian kita lanjut ke netstat. Jadi untuk netstat itu perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstat sama dengan test manager jika menampilkan proses aplikasi.
jadi ini gunanya untuk menampilkan ini ya, jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lain seperti IP, ya ini ya IP-nya, dan ini portnya. Jadi IP dan port. IP-nya itu 192.168.1.12, portnya 59985, jadi ya beda-beda. Kita batalkan lagi. Setelah itu tracer. Nah, untuk tracer itu di sini kita cari dulu tracer. Setting sudah belum? Masih di bawah ya. Jadi di sini tracer ini menggunakan tracer dan piping. Tracer itu perintahnya digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan internet begitu. Jadi mengirim pesannya. Dengan ini kita bisa melakukan tracer itu dengan perintah silakan -d do not tracer after to hostname maximum hops, maximum number of hops to search for target. Jadi ya ini perintah-perintah dari tracer. Kemudian piping untuk piping perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Piping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Jadi ini gabungan antara ping dan tracer ya. Jadi dengan perintah -g hostlist root source root along hostlist. Ini ya perintah-perintah yang bisa kita lakukan menggunakan piping. Kemudian ns lookup dan netsh. ns lookup kita selanjutnya apa ya sini netsh dulu ya. Oh gini cara penggunaan google.com. Oh gitu. Silakan ns lookup. Di sini dia contohnya menggunakan Google ya. Karena di sini kita juga pakainya Google, kita tekan google.com dan hasilnya adalah dia memberitahukan alamat IP-nya dari namanya dari google.com, alamatnya ini. Jadi ini semua ke bawah adalah alamat yang diberikannya. DNS lookup adalah tool yang digunakan untuk informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Jadi ya, ini memberitahukan DNS dan alamat IP dari Google. Kemudian netsh adalah perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal bisa dilakukan seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS dan gitu. Jadi mungkin kita batalkan dulu. Kita cari tahu dulu ya cara menggunakan netsh, perintah apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi ini ada seluruh perintahnya di sini. Ada add, kita bisa menambahkan konfigurasi. Firewall, kita bisa mengganti kontak dari firewall. Branch charge, bridge. Jadi delete, kita bisa menghapus juga, menghapus konfigurasi dari list dan LAN. Jadi ya ini semua perintahnya.
Setelah itu root untuk root sendiri kita cari tahu dulu kegunaannya apa. Di sini dituliskan manipulasi network routing table, memanipulasi jaringan. Jadi ya ini perintahnya. -F clear the routing table all the gateway entry, membersihkan seluruh jalur ya, jalur jaringan di seluruh gateway. Ini ada contohnya, root printnya, menambahkan, mengganti, masking, menghapus ya. Setelahnya net. Untuk net juga kita cari tahu dulu apa kegunaan dari net. Penjelasannya ada di sini ya. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan penggunaan sesi. Jadi ini ya, net time. Kita coba melakukan perintah net time desktop gitu ya. Tidak diketahui. Perintah net time, perintah ini digunakan waktu komputer lain ke atau server waktu. Nah gitu. Ketika menggunakan perintah net, Anda akan mengakses seperti tampilan penggunaan sesi. Mulai dari masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Jadi kita bisa mengkonfigurasi jaringan menggunakan perintah net ataupun memodifikasi jaringan ya dengan net ini. Jadi misalkan kita net time, coba apa yang keluar. Kita tunggu sebentar. Di sini could not locate a time server, dia tidak bisa mencari lokasi dari waktu server ya. Jadi mungkin itu yang terakhir ya. Dari sini mungkin cukup sekian ya dari saya. Kita hapus lagi. Mungkin itu yang terakhir tadi net. Jadi dari saya mungkin hanya sampai sini. Saya akan mempelajari perintah-perintah, melakukan praktik-praktik lebih dalam menggunakan perintah-perintah command prompt terhadap jaringan, melakukan eksperimen-eksperimen lain, dan saya rasa ini sangat seru. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.